Pada suatu ketika, rumah tangga kelas menengah merupakan 65% dari populasi Amerika. Saat ini, kelas menengah bukan hanya minoritas, tetapi juga kehilangan pijakan secara finansial. Pada titik ini, kita semua tahu bahwa kelas menengah Amerika telah mengalami penurunan yang stabil. Pendapatan menyusut, kekayaan bersih pun turun. Namun, biaya hidup terus meningkat. Saat ini, jutaan pemilik usaha kecil sedang dicekik keberadaannya oleh tumpukan birokrasi dan perbajakan yang berlebihan. Sementara, jutaan pekerja kelas menengah telah dikirim ke negara lain yang melegalkan pembayaran upah sangat rendah. Sayangnya, mimpi Amerika atau American Dreams sekarang sekarat di depan mata. Tetapi, kebanyakan orang Amerika tampaknya tidak peduli. Warga Amerika perlu mengetahui beberapa hal untuk sadar dan bangkit agar bisa memperbaiki keadaan yang terjadi. Saat ini, hampir setengah dari semua keluarga Amerika hidup di bawah 250% dari tingkat kemiskinan federal. Ini berarti 1 dari 5 keluarga usia kerja Amerika dan anak-anak hidup dalam kemiskinan. Menurut data yang dikumpulkan oleh proyek Hamilton, ambang batas kemiskinan federal bervariasi menurut ukuran dan komposisi keluarga, yang berarti keluarga dengan pendapatan yang sama tetapi berbeda komposisi rumah tangga dapat berada di posisi yang berbeda. Misalnya, untuk keluarga dengan 2 orang dewasa dan 2 anak, tingkat kemiskinan federalnya adalah $223 dan 250% dari FPL, Federal Poverty Level, akan menjadi $58.208. Setiap penurunan pendapatan yang dialami akan mendorong seseorang masuk dalam kemiskinan. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa 1 dari 2 rumah tangga kelas menengah yang berjuang dipimpin oleh orang dewasa yang berpendidikan, setidaknya kuliah. Ini berarti 48% kelas menengah bawah memiliki gelar pendidikan, namun masih mengalami penurunan pendapatan. Mempertimbangkan bahwa biaya untuk pendidikan sangat tinggi, sudah dapat diprediksi bahwa orang kelas menengah akan semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun pendidikan. Biaya pendidikan naik sebesar 1.120% sejak 1978. Rata-rata jumlah hutang yang dimiliki oleh orang kelas menengah bawah adalah hutang pendidikan. Sekitar sepertiga dari kelompok kelas menengah bawah bergantung pada dukungan pendapatan dari program pemerintah. Salah satu program pemerintah, yaitu SNAP, mengklaim bahwa 2,1 juta orang kelompok kelas menengah bawah bergantung pada bantuan pemerintah ini untuk pemasukan tambahan. 40% anak dari kelompok menengah bawah mengalami kekurangan gizi, obesitas, ataupun keduanya. Lalu, 34% kelompok menengah bawah tidak dapat menyisihkan uang mereka untuk dana darurat sebesar $400. Biaya kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok merupakan fundamental kehidupan. Namun, kelompok menengah bawah tidak dapat terpenuhi seutuhnya karena pendapatan yang stagnan. Tetapi, biaya semakin hari semakin naik. Bahkan, meskipun dalam satu keluarga memiliki 2 orang yang bekerja, namun dalam 12 bulan terakhir, 34% dari mereka tidak dapat membayar uang sewa atau melunasi hipoteknya. Akhirnya, sebagian besar dari kelompok menengah bawah mengkhawatirkan masa depan mereka dalam menghadapi inflasi akhir-akhir ini. Kelas menengah Amerika telah tertinggal secara finansial ketika disesuaikan dengan inflasi 2022. Pendapatan rata-rata kelas menengah 4,6% lebih rendah dari tahun 2000. Terlebih lagi karena krisis pasar perumahan, resesi besar pada tahun 2007 hingga 2009. Kelas menengah bukan lagi menjadi mayoritas ekonomi negara di Amerika setelah lebih dari 4 dekade menjadi kelompok mayoritas. Kelas menengah di Amerika pada tahun 2022 ini hanya 49% dari total populasi Amerika. Pergeseran demografis yang menandakan titik kritis bagian orang yang tinggal di tingkat pendapatan atas naik dari 14% dari 22% dalam periode yang sama. Sedangkan tingkat pendapatan bawah meningkat dari 25% menjadi 29%. Otomatisasi adalah salah satu alasan kelas menengah menghilang sejak 1980-an. Sekitar 70% kelas menengah kehilangan pekerjaannya karena industri sudah mulai menggunakan otomatisasi. Outsourcing juga berkontribusi dalam penurunan jumlah pekerjaan manufaktur selama 10 tahun terakhir. Lebih dari 5 juta orang dikirim ke luar negeri dengan total pendapatan yang lebih rendah tentunya. Pada saat yang sama, ekonomi pertunjukan mulai meledak. Pekerja pertunjukan tidak memiliki asuransi kesehatan, perlindungan hukum, dan pensiunan. Rata-rata penghasilannya 58% lebih rendah dari karyawan tetap. 36% populasi dari kelompok menengah bekerja dalam lingkup pekerja pertunjukan. Usaha kecil dan pengusaha di Amerika juga mengalami penurunan yang meningkat beberapa tahun terakhir. Peraturan pemerintah dan pajak perlahan membunuh sebagian besar usaha kecil di Amerika. Pada bulan April, jumlah wira swasta di Amerika mencapai level terendah dalam 10 tahun terakhir. Hanya sekitar 8,22 juta orang wira swasta yang ada di Amerika.
Meningkatnya harga perumahan juga menyebabkan penurunan tingkat kepemilikan rumah oleh kelompok kelas menengah, sedangkan kelompok kelas atas dapat dengan mudah memiliki rumah yang diimpikan. Kelompok kelas menengah harus menyisihkan sekitar 30% hingga 50% pendapatannya untuk membayar sewa rumah tinggalnya. Ketika keterjangkauan rumah dan sewa menurun, sekitar 200.000 orang memilih tinggal di mobil mereka atau meningkat sekitar 46% dari tahun lalu. Pada 2019, pengeluaran bulanan rata-rata hanya $3.300. Perumahan adalah biaya rata-rata terbesar di sekitar $1.784 per bulan, membuat 35% dari pengeluaran biasa. Selain itu, orang Amerika menghabiskan $610 untuk makanan per bulan. Biaya transportasi lebih dari yang disadari, banyak orang $819 per bulan. Sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar, dan pada Maret 2022, pengeluaran perawatan kesehatan rata-rata mencapai $431 per bulan. Karena banyaknya biaya hidup yang harus dipenuhi, kelas menengah tidak memiliki uang sisa untuk disisihkan. Pada bulan Juni, tingkat tabungan di Amerika mencapai titik terendahnya. Sampai kita mulai melakukan perubahan, kita akan terus mendapatkan hasil yang sama, dan kelas menengah akan semakin mengecil. Selama 1 dekade terakhir, rumah tangga kelas menengah resmi menjadi minoritas ekonomi di negeri ini. Seberapa buruk hal-hal yang harus terjadi sebelum mengatakan cukup? Warga Amerika terus ingat bahwa ini adalah masa depan mereka. Inilah masa depan bangsa mereka. Setidaknya, mereka harus segera melakukan sesuatu agar hal buruk lainnya tidak terjadi.